Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita kembali lagi dengan mata pelajaran IPA. Kita membahas tema mitigasi bencana alam dan pandemi. Langsung saja ke materi ya. Yang pertama ada pengertian mitigasi. Pengertian mitigasi yaitu upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik bencana natural disaster maupun bencana ulah manusia sehingga jumlah korban dan kerugian bisa diperkecil. Yang kedua ada adaptasi bencana alam dan pandemi, yaitu penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap bencana alam dan pandemi yang terjadi guna mengurangi dampak negatifnya. Yang ketiga ada penanggulangan bencana, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana atau pandemi untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Kita langsung saja ke contoh bencana alam dan pandemi. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang tsunami, bencana tsunami. Nah, bencana tsunami itu berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan, nami artinya gelombang. Nah, menurut istilah, tsunami yaitu gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif yang terjadi di medium laut. Nah, gangguan impulsif tsunami itu apa saja? Itu ada 3. Yang pertama, ada gempa bumi di dasar laut. Yang kedua, ada lautan gunung api di dalam laut, seperti di Gunung Krakatau itu kan gunungnya ada di bawah laut. Terus yang ketiga, ada longsoran yang terjadi di laut. Nah, itu. Nah, di Indonesia terdapat beberapa pantai yang rawan tsunami, yaitu yang pertama ada pantai barat, yang kedua ada pantai di selatan Jawa, terus ada pantai utara, terus seluruh pantai yang ada di Sulawesi, dan yang terakhir ada pantai utara Irian Jaya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke mitigasi bencana tsunami. Berarti upayanya itu atau mitigasinya itu ada 2. Yang pertama ada struktural, yang kedua ada non struktural. Nah, kita membahas yang struktural. Nah, struktural itu ada 2 pencegahan tsunami itu. Struktural itu berarti secara teknis. Yang pertama melalui alam, seperti dengan green belt atau bakau atau mangrove, seperti itu yang ditanam di pantai. Yang kedua ada buatan. Nah, buatan itu seperti pembangunan breakwater, ada seawall, terus atau pemecah gelombang sejajar pantai. Terus yang kedua ada retrofitting, yang ketiga ada relokasi. Nah, itu secara struktural. Nah, yang kedua adalah mitigasi bencana tsunami secara non struktural. Nah, itu ada beberapa macam mitigasinya, seperti yang pertama peraturan perundang-undangan tentang bencana alam, terus adanya kebijakan tata guna lahan, terus yang ketiga adanya standarisasi bangunan, terus yang keempat ada pembuatan peta potensi tsunami. Itu selanjutnya kita akan membahas ke bencana banjir. Nah, problem banjir itu secara garis besar itu disebabkan oleh alam dan juga disebabkan oleh ulah manusia, sehingga pemecahan masalahnya itu tidak hanya secara teknis tapi juga dengan berhubungan dengan kepadatan penduduk. Nah, seperti itu. Ulah manusia itu seperti apa saja? Yang pertama ada pembangunan kota yang secara cepat. Terus yang kedua ada belum mampu membangun drainase yang ramah lingkungan.
terus adanya pembangunan rumah yang ada di sungai seperti itu biasanya terjadi di ibu kota besar. Terus ada juga sampah yang dibuang di sungai. Nah, itu masalah yang paling yang paling sering terjadi di masyarakat, sampah yang dibuang di sungai itu. Terus di sini ada mitigasinya. Nah, mitigasinya juga seperti tsunami tadi, ada dua, struktural dan non struktural. Secara struktural itu contohnya ya ada pembangunan tanggul, terus pembangunan kanal, terus pembangunan river slide area, river slide conservation area, itu di daerah yang tengah dan hulu. Itu biasanya yang bertujuan untuk menahan air agar tidak segera menuju ke muara seperti itu. Terus ada juga penghijauan, terus ada desain desain pemukiman seperti itulah. Terus yang kedua ada non struktural, mitigasi banjir non struktural. Non struktural seperti peraturan perundang-undangan juga, terus kebijakan tata guna lahan seperti tadi yang membangun di sungai tadi itu tidak diperbolehkan seperti itu. Terus ada pembangunan sistem peringatan dini. Terus ada sosialisasi juga. Ini sosialisasi ini sangat penting kaitannya dengan banjir. Nah, itu banjir. Nah, selanjutnya kita ke bencana gempa bumi. Nah, gempa bumi, kalian pasti sudah pernah tahu ya gempa bumi seperti apa. Nah, kita langsung ke mitigasinya atau upaya-upayanya. Itu juga ada dua, struktural dan non struktural. Yang struktural atau secara teknis tadi, yang pertama itu membangun bangunan baru tahan gempa bumi. Itu biasanya di negara Jepang itu sudah menggunakan bangunan tahan gempa bumi karena di sana sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Terus ada peningkatan kualitas bangunan non inherent di suatu wilayah seperti itu ada upaya strukturalnya. Terus selanjutnya ada upaya non struktural. Ya, yang pertama seperti ada peraturan perundang-undangan tentang bencana alam tadi, terus membuat pedoman bangunan baru yang tahan gempa bumi. Terus ada menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat juga. Terus penyediaan peta zona gempa juga seperti itu supaya kita bisa waspada seperti itu. Terus juga ada tentang yang peringatan dini bencana seperti itu. Itu gempa bumi. Selanjutnya ada bencana longsor. Nah, longsor itu yaitu suatu gerakan tanah di mana tanah itu bergerak atau terjadi biasanya di lereng gunung. Nah, seperti itu penyebab terjadinya longsor itu ada hujan, terus ada lereng yang terjal, terus ada erosi, getaran, terus adanya hujan terjadi hujan itu biasanya bisa menyebabkan longsor. Nah, mitigasi bencana longsor itu ada yang pertama struktural juga. Yang struktural itu ada pembangunan tanggul, ada penataan saluran air, terus ada juga reboisasi. Nah, itu secara non struktural itu ada peraturan perundang-undangan juga, ada peta rawan longsor, terus ada juga sosialisasi ke masyarakat, dan ada pengembangan sistem peringatan dini.
Selanjutnya kita ke bencana, bukan lagi bencana ya kalau ini namanya pandemi. Nah, kita membahas tentang pandemi COVID-19 yang melanda saat ini di tahun 2020 sampai 2021 ini. Nah, pandemi itu apa sih? Pandemi itu adalah wabah penyakit global, yaitu adalah COVID-19. Nah, WHO itu menyatakan COVID-19 itu berasal dari Cina yang dinyatakan sebagai pandemi itu pada tanggal 12 Maret 2020 lalu. Nah, ya itu namanya pandemi, sekarang kita juga mengalami, dan semua pembelajaran yang ada di semua negara digantikan dengan pembelajaran online yang tentunya juga ada dampak positif dan negatifnya yang banyak. Negatif yang banyak, positifnya sedikit, itu menurut saya. Nah, terus di sini kita ada upaya-upayanya. Yang pertama ada upaya dari pemerintah, dan juga nanti ada upaya lagi dari masyarakat sendiri. Upaya pemerintah pastinya sudah banyak, semuanya pasti sudah mengetahui. Nah, upayanya itu di sini ada yang namanya apa? Jaga pertumbuhan ekonomi dan pariwisata pada masa pandemi. Nah, ini tentunya di pandemi ini ekonomi di Indonesia khususnya pasti itu sangat merosot. Nah, pemerintah Indonesia itu menjaga perekonomian dan pariwisata itu agar supaya masyarakat bisa hidup mencukupi keluarganya meskipun ekonominya sangat-sangat turun. Nah, seperti itu. Yang kedua ada pembatasan sosial berskala besar, ya namanya PSBB. PSBB biasanya semuanya pasti sudah tahu di berita, dimanapun informasi, di Google maupun di YouTube ataupun di berita televisi, PSBB. Nah, itu rasanya itu juga sangat tidak sangat tidak enak sekali ya PSBB itu. Terus selanjutnya ada larangan mudik. Nah, di sini kita biasanya orang Islam itu mengadakan lebaran, kumpul keluarga semuanya. Nah, di tahun 2020 itu ada larangan mudik. Nah, itu sangat mengecewakan masyarakat pastinya ya. Tapi ya gimana lagi, itu upaya sebagai pencegahan virus corona supaya tidak menyebar luas atau menghentikan mata rantai virus coronanya itu. Nah, itu di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini juga ada kabar larangan mudik lagi. Berarti 2 tahun tidak mudik. Ya, pastinya sudah bisa dirasakan ya seperti apa kalau dilarang mudik, tidak boleh kumpul dengan keluarga, pastinya semua yang dibatasi seperti itu. Nah, terus ada norma baru yang kemarin, new normal itu. New normal. New normal. Nah, new normal ini itu biasanya ya kehidupan normal baru, tapi itu juga dirasa kurang efektif ya. Terus selanjutnya ada lagi PPKM dan lain-lain, dan ini di tahun 2021 ini ada namanya vaksinasi. Kita sudah melakukan vaksinasi. Yang pertama kita adalah petugas kesehatan, yang kedua petugas publik, yang ketiga lansia. Ini sudah berjalan ya. Itu saja upaya masyarakat. Upaya masyarakatnya saya kira seperti itu saja ya, masih banyak lagi upaya masyarakat. Terus upaya pemerintah. Nah, terus selanjutnya kita ke upaya masyarakat. Nah, pastinya kita sebagai masyarakat juga harus patuh kepada pemerintah ya, peraturan pemerintah. Kepada peraturan pemerintah. Nah, pemerintah itu mencanangkan pesan ibu namanya. Pesan ibu itu ada 3M. Yang pertama, memakai masker, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, 3 itu pesan ibu itu harus kita terapkan benar-benar di masa COVID-19 ini.
Selain itu, 3M itu juga kita harus melakukan vaksinasi jika kita terdaftar di petugas kesehatan maupun petugas publik atau lansia, kita harus datang melakukan vaksinasi seperti itu. Dan juga kita harus menjaga kesehatan tentunya ya, sebagai masyarakat yang kiranya kita patuh kepada pemerintah seperti itu. Nah, sekian penjelasan materi mitigasi bencana alam dan pandemi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini, dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu.